Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriani Pasaribu selaku moderator dari jurnal kami, yaitu berjudul Manajemen Kelas DRA Ummi Fauziah Ranto Prapat. Adapun teman sekelompok saya yang pertama ada Rini Lestari Siregar dan Nurul Azmi Simbolon. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Armanila MPSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak usia lahir sampai 6 tahun untuk membantu anak masuk ke tahap pendidikan selanjutnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan lain-lain. Guru yang kompeten mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk perilaku belajar peserta didik. Untuk itu, menciptakan lingkungan belajar yang efektif yang mampu mengelola kelas harus dipahami oleh guru. Kelas merupakan lingkungan belajar serta merupakan sesuatu aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisir. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga perilaku belajar peserta didik berada pada tingkat yang optimal. Dalam proses belajar diperlukan perilaku belajar pendidik yang dapat tercapai secara efektif dan efisien. Berbicara mengenai manajemen kelas tentunya tidak serta-merta muncul dengan sendirinya, akan tetapi terdapat sejarah yang melatar belakangnya. Baiklah, adapun pengertian manajemen kelas adalah usaha yang diarahkan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Menurut Alam, manajemen kelas adalah rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif yang meliputi tujuan pengajaran, pengaturan waktu, pengaturan ruang dan peralatan, serta pengelompokan peserta didik dalam belajar. Baiklah, adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ani Fitriani tahun 2019 dalam penelitian yang berjudul Manajemen Kelas di Taman Kanak-kanak. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa manajemen pengelolaan kelas yang digunakan oleh pendidik di TK Kartika 26 Bandar Lampung adalah 1. Penelitian sarana dan prasarana ruang disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua, pengelompokan meja dan kursi disesuaikan dengan kebutuhan anak sehingga mereka memiliki ruang gerak yang lebih leluasa. Ketiga, susunan meja kursi dapat berubah-ubah pada waktu mengikuti kegiatan anak yang tidak selalu duduk di kursi tetapi juga dapat duduk di lantai atau karpet. Yang keempat, dinding dapat digunakan untuk menampilkan sarana dipergunakan sebagai sumber belajar anak. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nopasika pada tahun 2017 dalam penelitian berjudul Implementasi Manajemen Kelas dalam Mengatasi Masalah Disiplin Siswa. Hasil penelitian diperoleh bahwa salah satu alternatif cara yang bisa ditempuh untuk manajemen kelas yaitu pendekatan manajemen kelas dengan keterampilan sesuai guru dalam mengelola kelas. Adapun persamaan hasil penelitian terdahulu dari kajian terdahulu ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil observasi dari latar belakang manajemen pendidikan kelas yang telah kami lakukan di RA Ummi Fauziah Ranto Prapat, yaitu guru berhak untuk mempunyai kreativitas untuk mengelola kelas di mana sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang mana tidak harus duduk, tidak harus di dalam kelas, dan dapat dilakukan di luar kelas. Juga bisa dengan lesehan dan tempat duduk bisa bervariasi dan harus berkelompok. Bisa juga dengan mengubah latar dengan latar U, bisa juga dengan berhadap-hadapan dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rini Lestari Siregar. Di sini saya akan menjelaskan bagian metode penelitian.
Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan kondisi apa adanya yang dilihat dari sudut pandang pendidikan. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas mengenai kajian tentang manajemen kelas di RA Umi Fauzia Rantau Prapat. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan, yaitu kepala sekolah dan guru. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama itu wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Data yang diperoleh dari metode wawancara akan lebih mendalam sehingga dapat menggali pemikiran maupun pendapat responden secara detail. Yang kedua itu observasi, yaitu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian adalah observasi non-partisipan, di mana penulis hanya mengamati peristiwa yang terjadi karena sebagai pengamat independen. Observasi dilakukan untuk memperoleh data maupun informasi yang sesuai dengan fakta atau kenyataan tentang manajemen kelas di RA Umi Fauzia. Yang ketiga itu dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sebagai data pendukung dan pelengkap dan dalam membantu penulis memperoleh data ataupun informasi tentang manajemen di kelas RA Umi Fauzia. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama itu data reduction, yang mana mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua itu data display, yaitu setelah data direduksi, maka akan mendisplay atau penyajian data. Penyajian data biasanya dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Dan yang terakhir itu conclusion drawing atau penarikan kesimpulan, yang merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Dan yang terakhir ada triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data atau pengecekan data. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azmi Simbolon. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi jurnal kami yang berjudul Manajemen Kelas di RA Umi Fauzia Rantau Prapat. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari jurnal kami. Hasilnya yaitu hasil dari observasi, wawancara, dan dokumen analisis ataupun teknik dalam manajemen pengelolaan kelas yang dilakukan di TK Umi Fauzia Rantau Prapat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penataan sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Penataan sarana dan prasarana ini dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan, seperti penataan tempat duduk, persiapan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran seperti buku bacaan, buku tulis, dan APE dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada merancang kelas agar menyenangkan. Kelas dirancang untuk anak TK agar anak merasa nyaman dan semangat dalam belajar. Warna-warna terang dan riang sangat disukai anak, tetapi jangan terlalu mencolok karena dapat mengalihkan perhatian anak ketika belajar. Yang ketiga itu ada mengusahakan cahaya matahari sebaiknya ke dalam kelas sehingga ruangan kelas tetap terang. Cahaya matahari diusahakan dapat dengan baik agar kelas tidak gelap. Pengaturan cahaya sudah diatur baik di mana tempat ventilasi dan jendela untuk melewati masuknya cahaya matahari, dan untuk pintu sengaja ditutup agar anak tidak keluar kelas dan fokus dalam pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pembahasan dari hasil penelitian di atas. Dapat diperoleh bahwa manajemen kelas di RA Umi Fauzia Rantau Prapat telah melakukan pembelajaran
adalah pengorganisasian pembelajaran menggunakan komunikasi yang efektif, sikap positif terhadap peserta didik, memberikan nilai yang adil dan keluasan pada pendekatan pembelajaran. Dan simpulan dari hasil dan pembahasan kami yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga perilaku belajar peserta didik berada pada tingkat yang optimal. Memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan menurut Alam S. Manajemen Kelas adalah rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif, yaitu meliputi tujuan pengajaran, pengaturan waktu, pengaturan ruang dan peralatan, dan pengelompokan peserta didik dalam belajar. Baiklah, sampai disitulah hasil dan pembahasan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.